Prosedur pelaporan asesmen. Pada video kali ini akan membahas tentang pemahaman konsep dan praktik asesmen. Yang pertama, bentuk pelaporan. Terdapat dua bentuk pelaporan, yaitu laporan tertulis dan laporan lisan. Laporan tertulis. Laporan hasil penilaian yang disampaikan bersumber dari data yang dikumpulkan melalui portofolio yang berisikan tentang: pertama, sampel hasil guntingan, gambar, cetakan, dan tulisan. Kedua, jurnal harian anak. Ketiga, coretan gambar atau sketsa sederhana hasil kerja. Laporan lisan. Laporan ini disampaikan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan dan dilaksanakan dengan cara konsultasi antara guru dengan orang tua. Penyampaian laporan tertulis dan lisan hasil penilaian anak dilakukan dengan memperhatikan hal-hal seperti: yang pertama, penggunaan yang lugas; yang kedua, objektif; yang ketiga, mengkomunikasikan secara bersahaja. Pengumpulan data hasil asesmen. Pengumpulan data hasil asesmen dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui observasi dan portofolio, sebagaimana yang sudah disampaikan pada KB 2 dan KB 3 pada modul PPG ini. Pengumpulan data dengan observasi. Melalui metode observasi, guru membuat deskripsi capaian perkembangan untuk kedua indikator pada seluruh anak yang harus dinilai. Hasil observasi diperoleh capaian perkembangan 3.6 dan 3.4. Guru dapat menentukan kriteria dengan membuat rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan ketika akan memberikan hasil asesmen tersebut. Mari kita coba membuat rubrik penilaian untuk menentukan hasil asesmen sebagai berikut. BSB, berkembang sangat baik. BSH, berkembang sesuai harapan. MB, mulai berkembang. BB, belum berkembang. Pengumpulan data dengan portofolio. Pengumpulan data portofolio biasanya dilakukan melalui pemberian serangkaian tugas pada anak sesuai dengan kegiatan bermain dan tugas yang disisipkan dalam permainan tersebut. Berikut ini digambarkan contoh pengolahan data asesmen dengan menggunakan sasaran objek perkembangan anak. Pola pelaporan hasil asesmen. Pola pelaporan hasil asesmen harus sesuai dengan pengumpulan data hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya selama periode waktu yang telah ditentukan. Hasil asesmen dituangkan dalam laporan perkembangan anak dengan mengikuti kriteria sebagai berikut. Yang pertama, uraian perkembangan anak secara umum berdasarkan kategori usia, aspek-aspek, dan indikator perkembangan anak. Yang kedua, uraian perkembangan kemampuan anak yang menonjol atau lebih pada semua aspek perkembangan anak. Selanjutnya, selain uraian perkembangan anak, pada penulisan laporan hasil diuraikan secara singkat dari masing-masing program. Yang pertama, program pengembangan perilaku melalui pembiasaan, seperti moral dan nilai-nilai keagamaan, sosial emosional, dan kemandirian. Yang kedua, program pengembangan kemampuan dasar seperti fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Uraian dirumuskan dan dibuat seobjektif mungkin sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi orang tua atau wali atau bagi yang berkepentingan dalam bentuk laporan penilaian perkembangan anak. Sekian video kali ini. Sampai berjumpa di video lainnya.